لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون وإن الله Yang tadi bisa masuk. Ya. Jam 10 ini sama jemputnya. Dari jam 7, Mas. Dari jam 7. 08 ya? Baik. Dari jam 7 lah. Sampai jam 10. Tuh. Ya, ini mama jam 7 jam berapa? Mama bisa. Berarti pas lah. Di sini siap-siap aja. Sandaran HP Uma di mana? Oh, ada sandaran HP di mana ya sandaran HP deh? HP-nya di mana ya? Meja. Meja. Ini mau buat ikan bakar nggak? Tes. Suara saya masuk Pak Aris. Masuk saat suaranya saat masuk. Oh, ya. Anu suruh baca WA-nya Bu April tanggal 12. Tanggal 12. Dari Selasa. Udah dapat izin. Desember. SD belum. Berarti entah SMA katanya. Oh ya. Jadi mungkin juga. Dia pakai itu doang enak ya. Iya bener. Iya. Kayak kecap juga enak. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Jadi ituin itunya. Bapak dan Ibu guru serta wali murid maupun siswa maupun siswi baik kelas 7 maupun sampai kelas 8 dan kelas 9. Sebentar lagi akan kita mulai. Mohon untuk di-mute dulu ya. Mungkin sekitar 3-5 menitan lagi kita akan mulai sekitar jam 13:05 ya. Akan kita mulai. Mungkin nanti dipersiapkan catatan juga, silahkan jika ada yang dicatat. Mohon disimak baik-baik. Sebentar lagi akan mulai 13:05 menit ya, kita akan mulai, artinya 13:05 menit. Jangan libur. Cek. Iya. Nanti sama ada. Saya nggak ada tambah. Ya. Nggak muncul sini. Kenapa Pak Kus? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kus, sehat kabar? Benar. Suara saya kedengeran Pak Kus? Putus Mama. Pak Kus, suara saya jelas? Putus. Fokus ya Pak. Ya, apanya jadi? Tanya lah. Tanya. Oh, di apa lama? Sik ini. Antum belum matiin itu ya? Belum. Tapi yang mana? Yang ini ya, ID ya? Yang ini ya? Ustaz Imam? Ada Ustaz Imam? Ustaz? Ustaz Imam? Ustaz Imam? Kalau tanda ini beneran. Yang Zoom hanya ngajak teman kan nih. Ustaz Imam? Lewat nanti asar ngaji. Ini mama aja. Coba basin. Asar ngaji. Udah janji siang bobo. Oh, Pak Abdul Hafiz, suara saya kedengeran kan? Cek Pak Abdul Hafiz. Kedengeran Pak Aris. Iya Pak Kus, saya di sini. Pak Aris di lapangan ya?
Enggak bagus. Ini headsetnya yang satu soalnya apa namanya putus talinya ini. Oh iya siap. Ya. Akhirnya kita tunggu Ustadz Imam ya. Baik, Siap, para siap. tunggu saja. Pakai masker. Nggak pakai masker. Lu nanya kenapa? Ayo di sini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sabar ya Bapak dan Ibu semuanya. Oh, habis 1 jus nih nunggu nih. Sabar, founder. Sabar ya, Bapak Ibu. Karena kita lagi nunggu Ustadz Imamnya dulu. Beliau lagi ada kendala sedikit, jadi kita tunggu saja. Masya Allah, Pak Aris. Ya. Hostnya isi dulu, ngomong dulu ya hostnya, isi apa kek? Hostnya. Itu Pak Ahmad. Masa gambarnya kopi sih, kemoholit kopi ya? Kopi. Agak. Kalau yang kelihatan Pak Ahmad nggak puasa. Bukan aneh itu Bang. Olit itu. Bang Olit. Wah, siang-siang gini segin kopi. Biasa Bang. Sisaan sahur itu. Pak Ahmad emang puasa Pak Ahmad? Sama buka itu. Kalau nggak Sisa sahur tuh Emang puasa Pak Ahmad? Sisa sahur itu Pak Holid. Alhamdulillah puasa. Setengah hari. Aku mau kerja. Aduh. Bagus. Udah. Sana di sana udah. Mohon perhatiannya Bapak dan Ibu semua, para peserta. Ustadz Imam sudah gabung ya. Di mute semua kondisinya, atau saya mute semua nih. Ya di mute sendiri aja. Bentar.
Pak, silakan Pak. Udah masuk nih. Halo, Assalamualaikum. Ya, ya. Sebentar. Ini tiba-tiba error. Oke. Sudah ada set? Set Ya, Imam? udah. Alhamdulillah. Baik. Mohon perhatiannya sejenak para peserta, Bapak dan Ibu, dan serta guru-guru maupun siswa maupun siswi. Mulai, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta para pengikutnya, para sahabatnya. Pak Aris, maskernya dibuka aja, Pak. Suaranya kurang jelas, Pak. Dan orang-orang setia yang mengikuti sunnah beliau sampai yaumil akhir. Yang saya hormati Kepala Sekolah SMP Islam Riyadhus Shalihin, yaitu Ustadz Imam Santoso Hafizahullah Ta'ala. Kabar sehat ya Ustadz ya. Yang saya hormati Dewan Guru SMP Islam Riyadhus Shalihin yang hari ini mungkin bisa hadir di Zoom meeting ini. Kemudian yang saya hormati juga para wali murid, para wali murid baik dari kelas 7 maupun sampai dengan kelas 9 yang menyempatkan hadir mungkin ya di sela-sela kesibukannya. Serta anak-anakku yang mungkin juga hadir, yang juga ikut serta dalam Zoom ini yang Bapak cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Pada siang hari ini kita akan sekolah akan menyampaikan tentang sosialisasi ATHB ya, SP dan akhir tahun, di mana nantinya sosialisasi ini akan disampaikan oleh kepala sekolah kita, yaitu Ustadz Imam Santoso Hafizahullah Ta'ala. Bagi rekan-rekan atau wali murid, guru juga mungkin jika ada yang ditanyakan mungkin nanti setelah pemaparan ini selesai. Jadi mohon disimak baik-baik. Tolong juga di mute ya supaya suaranya cukup pendengar saja atau cukup Ustadz Imam saja ketika menyampaikan. Baik, untuk mempersingkat waktu kita langsung saja ke Ustadz Imam. Silakan Ustadz untuk menyampaikan sosialisasi ATHB SP dan akhir tahunnya. Pada Ustadz Imam Hafizahullah Ta'ala, saya persilakan. Itu kameranya. Silakan Ustaz. Ya. Sebentar Pak ya. Iya. Baik, jadi ATHB SP itu sebenarnya kepanjangan dari adaptasi tatanan hidup baru satuan pendidikan ya. Gimana mungkin? Pak, insya Allah dah. Siap. Silakan Ustaz. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Yang kami hormati segenap Bapak dan Ibu guru kelas 7, 8 dan 9 SMP Islam Riyadhus Shalihin, yang kami hormati segenap wali murid kelas 7, 8, 9, juga seluruh putra dan putriku SMP Islam Riyadhus Shalihin. Alhamdulillah, dengan taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, di kesempatan siang hari ini kita bisa berkumpul bersama di media ini, yaitu untuk kita
membicarakan, mensosialisasikan terkait perkembangan pembelajaran di sekolah kita. Dan alhamdulillah hari ini adalah yaitu tanggal 2 Ramadan. Kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik, kemudahan dalam menjalankan amal soleh di dalam bulan Ramadan ini. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kami sampaikan, saya ingin bertanya dulu, suara saya sudah jelas belum ya? Kencang nggak sampai sana? Jelas Ustaz. Jelas. Nah, alhamdulillah. Bapak dan Ibu sekalian, rahimanallah wa iyyakum. Rapat ini adalah di antara rapat-rapat lanjutan berkaitan dengan tindak lanjut pembelajaran di masa pandemi. Afwan Ustaz, anak selah sebentar Ustaz. Alhamdulillah. Afwan Ustaz. Ya. Izin itu apa namanya? Ibu Pujiastuti kameranya matiin aja, Bu. Ibu Pujiastuti kameranya matiin, Ibu. Afwan. Ada yang kebuka kamera? Silakan. Yang akhwat kameranya matiin aja yang akhwat. Afwan. Sudah, Sudah ya. Nah. Sudah. Dan akhwat mungkin ya. Bapak-bapaknya tidak mengapa, mungkin yang akhwat, yang umahat minta tolong untuk kamera video. Kameranya nggak nyalain. Ya. Yang lain mungkin untuk bisa di ya suaranya ya. Ya, saya lanjutkan. Ya, Bapak dan Ibu sekalian rahimanallahu wa iyyakum. Ini adalah rapat kita sosialisasi ATHB-SP dan akhir tahun. Ya, pembelajaran di akhir tahun ajaran ini di SMP Islam Riyadus Shalihin. ATHB-SP adalah kepanjangannya yaitu adaptasi tatanan hidup baru di satuan pendidikan, atau yang mungkin lebih familiar dikenal dengan nama tatap muka terbatas. Jadi beberapa waktu yang lalu, alhamdulillah di Kota Bekasi sudah ada yaitu tentang edaran dan juga perizinan berkaitan dengan tatap muka terbatas di lingkungan wilayah Kota Bekasi. Dan oleh sebab itu, berkaitan dengan hal itu, maka di kesempatan siang hari ini kami akan menyampaikan berkaitan dengan perkembangan tersebut. Tentunya nanti ketika tatap muka terbatas ini dilakukan di SMP kita, ada banyak hal yang akan kita sampaikan, kemudian juga difahami, kemudian juga dijalankan oleh seluruh yang terlibat dalam penyelenggaraan tersebut. Afwan, Umum Muklis itu kameranya masih nyala, Umum Muklis, Afwan. Aduh, Masya Allah, nggak pakai kerudung lagi. Masih ada kah? Iya, silakan Pak Aris, itunya, PP-nya. Apa, Sat? Ya, PowerPoint-nya digeser. Oke, Sat. Enggak. Oke, Sat. Nah, Bapak dan Ibu sekalian rahimanallah hayakum, ini adalah tentang prinsip kebijakan pendidikan Dinas Pendidikan Kota Bekasi, yaitu ada beberapa poin. Di antaranya adalah yaitu kesehatan dan keselamatan peserta didik, tenaga pendidikan, keluarga dan masyarakat merupakan prioritas utama dalam menerapkan kebijakan pembelajaran. Kemudian yang kedua, tumbuh kembang peserta didik dan psikososial menjadi pertimbangan dalam
layanan pendidikan di masa pandemi. Kemudian yang ketiga, fokus pada kebijakan baru. Bahwasanya perluasan tatap muka langsung boleh dilakukan pada zona kuning. Artinya di awal dahulu, seketika tahun ajaran baru, pembelajaran tersebut diperbolehkan kalau kota tersebut adalah berada pada zona hijau. Akan tetapi pada saat kesepakatan 4 menteri selanjutnya, pembelajaran tatap muka tersebut bisa dilakukan melebar pada zona kuning. Nah, lanjut Pak Aris. Nah, ini adalah yaitu kebijakan berkaitan dengan tatap muka terbatas, yaitu dimulai hal tersebut adalah pertama dari perizinan dari orang tua murid berkaitan dengan tatap muka terbatas. Kemudian yang selanjutnya adalah yaitu pemberian izin dari Dinas Pendidikan Kota Bekasi kepada satuan pendidikan untuk menggelar tatap muka terbatas. Nah, lanjut. Kelihatan juga pas saya kaget. Ya. Nah, pemberian izin pembelajaran tatap muka dapat dilakukan secara serentak dan juga bisa dilakukan secara bertahap. Artinya begini, ATHBSP atau adaptasi tatanan hidup baru satuan pendidikan yang akan dibuka di Kota Bekasi terkhusus adalah SMP, maka dibukanya adalah bisa serentak dan juga bisa bertahap. Artinya bertahap apa? Yaitu bisa dibuka per kecamatan dulu. Kecamatan 1 dibuka, kecamatan 2 dibuka, kecamatan ketiga dibuka. Atau tahap kedua melebar, yaitu adalah kecamatan atau kelurahan keempat dan kelima, dan seterusnya. Atau opsi yang lain adalah di tahap 1, yaitu adalah sekolah negeri dulu. Dan ini adalah yang sudah dijalankan. Bahwasanya di akhir bulan Maret kemarin, sudah dijalankan pembelajaran tatap muka di SD dan SMP di wilayah Kota Bekasi. Akan tetapi pada akhir bulan Maret kemarin, yaitu baru kalau untuk tingkat SMP diperbolehkan di sekolah negeri-negeri saja. Ya, bahwasanya di akhir bulan Maret itu pembelajaran tatap muka terbatas dibuka baru pada sekolah negeri saja. Nah, kemudian tahap kedua mulai digeser kepada sekolah-sekolah yang ada di swasta juga. Nah, silakan. Lanjut, Zat. Lanjut. Minta uang jajan. Nah, ini adalah di antara surat edaran yang dikeluarkan pada tanggal 19 Maret 2021, yaitu berkaitan dengan panduan penyelenggaraan adaptasi tatanan hidup baru satuan pendidikan. Ya, bahwasanya pada tanggal 19 Maret tersebut itu sudah mulai diperbolehkan. Akan tetapi tanggal 22 Maret tersebut, seperti yang tadi kami sampaikan, pada tanggal 22 Maret hanya SMP negeri saja yang diberikan izin untuk menyelenggarakan tatap muka terbatas. Ya, seperti yang tadi kami sampaikan, kalau nanti ada pembelajaran tatap muka terbatas, maka itu secara bertahap, ya. Dan tahap pertama yang dibuka adalah pada saat itu SMP negeri. Maka kemudian selanjutnya adalah baru sekolah-sekolah swasta. Lanjut Pak Aris. Nah, ini adalah pers rilisnya berkaitan dengan ATHBSP di tanggal 22 Maret 2021. Silakan lanjut lagi. Nah, kemudian ini adalah di antara isi ya tadi di dalam surat tersebut, bahwasanya tidak semua rombongan belajar atau peserta didik melakukan pembelajaran tatap muka pada masa ATHBSP. Ya, artinya nanti ketika dibuka
pembelajaran tatap muka terbatas, maka belum semuanya itu bisa masuk. Ya, bertahap dulu. Ya, bertahap dulu. Kemudian yang kedua adalah begitu juga belum seluruhnya dalam satu kelas itu diperkenankan tatap muka seluruhnya 100%. Ya, nanti ada batas maksimal satu kelas itu berapa. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah demikian pula bagi peserta didik satuan pendidikan yang tidak mendapatkan persetujuan dari orang tua siswa, maka pembelajaran tetap dilakukan dalam PJJ, yaitu adalah pembelajaran jarak jauh. Jadi hukum berkaitan dengan pembelajaran tatap muka terbatas bagi siswa adalah sifatnya pilihan. Barang siapa yang orang tua tersebut mengizinkan putra atau putrinya melakukan tatap muka terbatas, maka putra dan putri tersebut, peserta didik tersebut, mereka masuk ke kelas. Tapi barang siapa mungkin wali murid tersebut belum memberikan izin, atau yang bersangkutan siswa atau siswi tersebut berada di luar kota, ya masih di luar kota, ya maka pembelajaran tetap bisa dilakukan melalui jarak jauh. Ya, pembelajaran tetap dilakukan melalui jarak jauh. Berarti dalam kondisi yang seperti itu, guru di sini dikondisikan pada dua kondisi. Yang pertama adalah guru tersebut harus mengayomi siswa yang datang ke sekolah. Kemudian yang kedua juga harus memberikan fasilitas pembelajaran bagi siswa yang tetap mengikuti pembelajaran jarak. Oleh sebab itu Bapak dan Ibu sekalian, rahimanallah wa iyyakum, yang kami harapkan adalah di sini yaitu pengertian kebersamaannya semuanya, baik dari guru, wali murid, juga kepada para peserta didik, tentunya apalagi di dalam bulan Ramadan ini, ya yang gurunya juga puasa, harus ya mereka itu guru-guru tersebut memberikan waktu untuk yang di sekolah juga untuk siswa yang ada di rumah. Kalau seandainya nanti ada hal-hal yang kurang, yang mungkin ya agak terluput dan seterusnya, mohon dimaklumi dan kerjasamanya ya dengan baik insya Allah. Kemudian selanjutnya, nah ini adalah pemberian izin. Ya, pemberian izin yaitu adalah langkah pemberian izin. Yang pertama adalah bahwasanya wajib membantu satuan pendidikan untuk memenuhi daftar periksa dan menyiapkan protokol kesehatan. Nah, nanti juga para peserta didik yang mereka tersebut masuk ke sekolah, maka harus ada protokol-protokol yang diterapkan oleh para peserta didik tersebut. Kemudian yang kedua, wajib memastikan seluruh satuan pendidikan daftar periksa untuk menentukan kesiapan. Dan alhamdulillah sekolah kita sudah mendapatkan ya perizinan untuk tatap muka terbatas yang SMP dan sudah mendapatkan rekomendasi dari lurah juga dari camat, dan alhamdulillah juga beberapa waktu lalu guru-guru di sekolah kita sudah melakukan vaksin. Kemudian yang selanjutnya adalah yaitu tidak memperbolehkan pembelajaran tatap muka bagi satuan pendidikan yang belum memenuhi daftar periksa. Artinya belum dicek ya, belum dicek oleh gugus setempat. Ya, atau kemudian memenuhi daftar periksa tetapi belum siap. Ya, alhamdulillah sekolah kita sudah semuanya sudah dikunjungi oleh tim kelurahan juga, sudah disurvei, ya sudah ditanya dan seterusnya, dan alhamdulillah sekolah kita telah mendapatkan rekomendasi untuk pembelajaran tatap muka tersebut. Lanjut. Nah, ini adalah persiapan yang perlu dilakukan oleh wali murid atau peserta didik. Yang pertama adalah peserta didik telah dipastikan kondisinya sehat, tidak memiliki gejala 37,3 atau tidak sedang batuk, pilek, sakit, tenggorokan, sesak nafas dan seterusnya.
Artinya Bapak dan Ibu, para peserta didik sekalian, kalau misalnya nanti ada putra-putrinya yang qadarullah mungkin kondisinya tidak begitu fit, maka mohon permaklumannya. Dan juga yaitu yang kedua adalah kesediaannya agar putra dan putri tersebut tetap berada di rumah dan tidak berangkat ke sekolah. Ya, karena kenapa? Kalau nanti berangkat ke sekolah, kemudian terjadi hal yang di luar yang tidak diinginkan, maka akan berimbas pada penerapan tatap muka terbatas tersebut di sekolah. Nah, kemudian yang kedua, yaitu peserta didik berada pada zona yang aman, yaitu zona hijau atau zona kuning. Nah, di keluarganya itu misalnya tidak ada yang sedang terpapar. Ya, kalau putra atau putrinya sehat, tetapi qadarullah mungkin di keluarga tersebut ada yang sedang terpapar, maka mohon kesediaannya untuk siswa-siswi itu tetap di rumah dan tidak berangkat ke sekolah dulu. Yang ketiga adalah peserta didik yang telah dinyatakan kesiapannya atas dasar persetujuan orang tua. Jadi nanti di hari pertama, ya di hari pertama siswa kelas 9, kelas 8, dan kelas 7 masuk ke sekolah, siswa tersebut masuk membawa kertas persetujuan orang tua yang sudah ditandatangani, kemudian diberikan, dibubuhi di atas materai, ya tanda tangan di atas materai. Nanti formatnya seperti apa akan kita sampaikan di sini, dan formatnya nanti akan dikirimkan di grup masing-masing melalui PDF. Jadi ini Bapak dan Ibu yang perlu diperhatikan, siswa tersebut dalam kondisi sehat. Kemudian yang kedua, izin dari orang tua. Kemudian lingkungan peserta didik juga dalam kondisi yang baik seperti itu untuk bisa melakukan tatap muka. Lanjut. Nah, ini adalah rilis tahap kedua berkaitan dengan pembelajaran tatap muka terbatas atau ATHB-SP. Dan alhamdulillah bisa dilihat sekolah kita ada di nomor 64, yaitu SMP Islam Riyadus Sholihin, ya Kecamatan Mustika Jaya. Nah, jadi alhamdulillah di Kecamatan Mustika Jaya, ya sekolah yang diizinkan untuk tatap muka baru SMP kita saja. Ya, di Kecamatan Mustika Jaya baru satu sekolahan kita saja yang diizinkan untuk tatap muka terbatas. Dan hendaknya ini adalah menjadi rasa syukur bagi kita sekalian. Alhamdulillah, doa dan keinginan juga harapan dari sekian banyak wali murid, terkhusus mungkin yang ada di kelas 7, kelas 8, apalagi yang kelas 9 yang tahun ini akan lulus, insya Allah. Alhamdulillah ada kesempatan untuk bisa datang ke sekolah, bersua bersama teman-temannya, ya kembali bersama Bapak dan Ibu gurunya di sekolah, datang dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan yang ada, seperti yang tadi kita sampaikan. Kemudian yang kedua, akan tetapi tetap ya belum bisa semuanya untuk ya dari A sampai Z-nya masuk di sekolah, tetap ada aturan dan perollingan-perollingan yang ada, insya Allah. Lanjut Pak Aris. Nah, ini adalah surat yang dikeluarkan kalau tadi tanggal 19 Maret. Nah, ini adalah surat yang dikeluarkan pada tanggal 30 Maret 2021. Ya, pada tanggal 30 Maret 2021 ini disampaikan yaitu pada poin 4 penambahan rombel belajar pada ATHB tahap 1. Jadi yang ATHB tahap 1 itu pada tanggal 22 Maret yang lalu, yang untuk SMP baru sekolah negeri saja, itu awalnya ketika dibuka hanya boleh 6 rombongan belajar atau 6 kelas belajar, ya 6 kelas belajar, 3 kelas belajar, ya. Akan tetapi di tahap yang kedua ini ya ditambah menjadi 3 lagi, yaitu totalnya adalah 6 rombongan belajar. Ya, jadi alhamdulillah
6 rombongan belajar di SMP Islam Riyadus Sholihin ya sudah bisa dibuka. Mulai kapan? Insya Allah mulai Kamis besok. Ya, mulai Kamis besok. Ya, mulai Kamis besok ini, sekarang hari Rabu, mulai Kamis besok ini insya Allah para peserta didik sudah bisa tatap muka. Nah, kemudian yang selanjutnya, mungkin ada yang bertanya, loh Kamis besok itu tanggal 15, ini surat dari tanggal 30. Naam, suratnya dari tanggal 30, tetapi kami baru terima surat ini itu pada 2 hari sebelum Ramadan. Ya, 2 hari sebelum Ramadan, pasnya adalah Kamis pekan lalu. Ya, Kamis pekan lalu baru kita terima suratnya, kemudian hari Jumat kita godok, ya, kemudian hari ini baru bisa kita sosialisasikan, dan insya Allah Kamis besok siswa dan siswi sudah bisa untuk tatap muka terbatas. Siapa-siapanya yang diperbolehkan nanti insya Allah akan kita sampaikan. Lanjut Pak Aris. Nah, ini adalah ketentuan dan persyaratan. Ya, jadi ketentuan nanti kalau untuk tatap muka terbatas, satu, ya, bahwasannya ini yang nomor 1 itu diabaikan. Kemudian yang kedua adalah setiap orang tua mengisi surat pernyataan ditandatangani bermaterai 10.000. Jadi ada surat pernyataan, ada format PDF, nanti ada di sini. Yang besok Kamis masuk wajib datang ke sekolah membawa surat ini. Jadi yang diizinkan saja. Jadi yang diizinkan, misalnya satu kelas itu ada 20, yang diizinkan 18, maka yang 18 itu tetap harus membawa surat ini. Kemudian yang 2 orang tidak diizinkan. Kalau 2 orang tidak diizinkan, maka tidak mengapa, ya, maka pembelajarannya adalah melalui jarak jauh. Dan bagi yang tidak diizinkan, harap memberikan informasi kepada guru kelas. Kemudian yang ketiga, diantar dan dijemput oleh orang tua siswa. Ya, jadi dalam hal ini di masa ATHBSP sekolah belum mendapatkan izin untuk mengadakan antar jemput yang dikelola oleh sekolahan. Jadi masing-masing sendiri ya orang tua atau keluarga atau ingin menyewa antar jemput silahkan, tapi tidak disediakan oleh sekolah. Kenapa aturannya demikian? Yang keempat, memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, menerapkan protokol kesehatan. Wajib untuk memakai masker. Lalu bagaimana berkaitan dengan siswi yang mereka menggunakan hijab, niqab atau cadar? Maka tetap datang dengan membawa masker. Ya, hijabnya dipakai, cadarnya dipakai, tetapi maskernya juga tetap dipakai. Kemudian siswa dan keluarga dalam keadaan sehat. Nah, ini dia tadi yang saya sampaikan. Kalau siswanya sehat, kemudian keluarganya ada yang sakit, apalagi mungkin terpapar, maka siswa itu tidak boleh dulu datang ke sekolah. Kemudian yang keenam, siswa setiap kelas maksimal 20 siswa. Ya, jadi 20 siswa. Ada beberapa kelas yang satu kelasnya 32. Nah, kalau 32 ini dibelah. Ya, kalau 32 itu dibelah atau 24, nah itu dibelah. Ya, dibelah. Sebagian sudah tatap muka, sebagiannya lagi masih di rumah. Kemudian membawa makanan dan bekal. Nah, ini karena edaran ini adalah di tanggal 30 Maret, belum ada puasa Ramadan saat itu, ya maka sekarang juga sama ya, enggak boleh ya. Siswa berada di sekolah maksimal 3 jam. Ya, jadi 3 jam. Jadi nanti kita pulang seluruhnya adalah sebelum zuhur. Nah, tempat duduk siswa diberikan jarak. Nah, silakan Pak Aris. Diam. Nah, ini adalah surat pernyataan ya orang tua. Ya, silakan.
Bapak dan Ibu wali murid yang mengizinkan putra dan putrinya untuk melakukan pembelajaran tatap muka terbatas mulai Kamis besok, kelas 7, kelas 8, kelas 9. Silakan nanti PDF ini nanti akan di-share ke masing-masing grup kelas. Silakan di-print, diisi, dan ditulis diizinkan atau tidak. Bagi yang mengizinkan, besok datang ke sekolah wajib membawa surat ini. Jadi surat ini fungsinya adalah bagaikan tiket masuk. Ya, turun dari parkir, megang surat ini. Nanti di satpam diunjukin, ini suratnya, saya sudah boleh diizinkan tatap muka. Kalau misalnya ketinggalan atau kelupaan, pulang dulu ambil lagi. Ya, seperti itu. Jadi surat ini adalah fungsinya sebagai tiket masuk. Dan ditandatangani di atas materai 10.000. Suratnya di mana? Nanti suratnya sudah ada. Insya Allah nanti akan di-share oleh masing-masing wali kelas di grup masing-masing. Pakai PDF formatnya. Ya, suratnya sudah ada. Nanti setelah rapat ini akan di-share insya Allah. Ya, yaitu materai 10.000. Nah, silakan lanjut Pak Aris. Nah, ini adalah agenda ATHB SP Cerdas. Apa itu agenda ATHB Cerdas? Satuan Pendidikan. Cerdas adalah nama kegiatan pesantren Ramadan kita. Jadi cerdas itu singkatan dari Ceria Ramadan Riyadus Solihin. Ya, cerdas jadilah singkatan dari Ceria Ramadan Riyadus Solihin. Ya, mencakup SD dan SMP. Nah, ini adalah agenda ATHB SP di masa pesantren Ramadan. Nah, gitulah. Ya, jadi agenda ATHB SP selama pesantren Ramadan. Ya, kita ketahui pesantren Ramadan untuk SMP dimulai dari Kamis besok ya. Kamis, kemudian Jumat, kemudian pekan depan Senin, kemudian Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Ya. Kamis, Jumat dan Senin yaitu adalah pembekalan ya, pembekalan materi oleh para asatidzah yang ada di kemudian hari Selasa suaranya Sat. Suaranya nggak ada, Sat. Ya, kemut sendiri Pak. Nah, mohon maaf. Jadi nanti hari Selasa SMP akan ada perkenalan dunia pesantren, insya Allah bersama Pondok Pesantren Imam Bukhari di Solo. Ya, jadi kalau hari Selasa perkenalan dunia pesantren bersama Pondok Pesantren Imam Bukhari yang di Solo. Adapun kalau yang SD punya agenda sendiri. Kemudian Rabu, Kamis, Jumat adalah yaitu tilawah Ramadan. Ya, tilawah Ramadan nanti teknisnya selanjutnya. Nah, kalau untuk yang ATHB SP yaitu selama kapan? Kamis, Jumat sampai Jumat pekan depan. Ini jadwalnya. Jadi masuknya pukul 7.30 sampai pukul 8. Ya, pukul 7.30 sampai pukul 8 ini registrasi saja. Ya, jadi kalau bisa dikatakan masuknya jam berapa? Masuk jam 8. Ya, kalau bisa disimpelkan masuk jam 8. Jam 7.30 sampai pukul 8 itu registrasi. Registrasi apa? 1, ya kan, kemudian absen, daftar hadir dan seterusnya. Nanti gurunya baru masuk ke kelas adalah dari pukul 8. Ya, dari pukul 8 sampai 8.30 gurunya tersebut ya, guru-guru kelas baru masuk ke kelas. Nah, kemudian 8 untuk ngapain? 8 sampai 8.30 silahkan bisa
mungkin bisa perkenalan ikhwan yang mungkin sudah hampir setahun lebih ya enggak datang ke sekolah, minta tolong rambutnya dirapikan ya, rambutnya yang agak panjang mungkin dirapihkan ya, seperti itu. Biasanya yang ada keluhan adalah pakaian ya, pakaiannya sudah sempit, kemudian sudah kekecilan ya, seperti itu. Suaranya putus-putus ya? Iya, Sat. Suaranya putus-putus, Sat. Sinyal kayaknya. Kalau kayak gitu. Putus. Oh, sinyal ya. Padahal di sini itu loh. Sebentar. Udah normal, Sat. Udah normal. Sedih, Bang? Ya, Afan. Normal kalau sudah ya. Ya di sini ada, saya pakai wifi di sini lah. Kalau putus-putus ya mohon maaf Bapak dan Ibu ya. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah 8.30 sampai 9 persiapan ke masjid. Ya, persiapan ke masjid yaitu dengan tenang. Kemudian jam 9 sampai 9.45 adalah sanlat itu tadi, pembekalan. Ya, pembekalan hari Kamis dengan siapa, hari Jumat siapa, hari Senin dengan siapa. Kemudian habis itu 9.45 pakai sampai pukul 10 ini bersama guru kelas lagi. Nah, cuman Bapak dan Ibu sekalian rahimanallah ayakum, untuk dokumentasi kegiatan ya, untuk dokumentasi kegiatan waktu awal kehadiran, kemudian berada di kelas, juga ketika pulang, maka seluruhnya nanti akan diambil ya dokumentasi baik melalui foto atau melalui video, insya Allah. Kemudian yang selanjutnya yang keenam pulang yaitu pukul 10 ya, pulang yaitu pukul 10. Tadi disebutkan maksimal berapa? 3 jam ya, maksimal 3 jam ya, karena ini kita juga berada di bulan Ramadan, maka untuk sementara seperti itu dulu siswa dan siswi berada di sekolah. Silakan lanjut Pak Aris. Ini adalah kegiatan Ramadan ya, cerdas, yaitu virtual cerdas ceria Ramadan Riyadus Sholihin. Ya, jadi besok hari Kamis agendanya adalah jam 9 ya di masjid. Nanti anak-anak yang datang SMP yang kegiatan pesantren Ramadan ini di masjid, mereka tetap menjaga jarak. Ya, mereka tetap menjaga jarak, yang ikhwan di bawah, yang akhwat di lantai 2. Seperti itu. Nah, alhamdulillah masjid kita sudah 3 lantai, dan beberapa waktu yang lalu alhamdulillah kantor guru kita, Geraha Pendidikan, kemudian juga masjid kita, Masjid Riyadus Sholihin ya, sudah diresmikan langsung oleh Bapak Wali Kota Bekasi ya, Dr. Haji Rahmat Effendi. Nah, jadi hari Kamis besok adalah agendanya yaitu jam 9 Al Ustadz Mahfud Umri, kemudian hari Jumatnya yaitu adalah Al Ustadz Muhammad Sholihin, kemudian hari Seninnya ada 2 agenda yaitu adalah Ustadz Ilham Akbar, kemudian yang terakhir adalah yaitu saya nanti. Nah, itu besok. Kemudian hari Selasanya yaitu adalah perkenalan dunia pesantren bersama Pondok Pesantren Imam Bukhari. Ya, kalau untuk hari Selasa karena kegiatan perkenalan dunia pesantren tersebut bersama Ponpes Imam Bukhari secara virtual, jadi nanti hari Selasa anak-anak semuanya di rumah lagi. Ya, di rumah lagi. Karena kita semuanya nanti nge-Zoom. Ya, semuanya nanti kita nge-Zoom insya Allah. Kalau untuk yang hari Selasa. Nah, hari Rabu, Kamis, Jumat masuk lagi untuk tahfidz di sekolah. Nah, seperti itu. Silakan lanjut Pak Aris. Nah, ini tadi sama. Nah, ini adalah
sekarang saya akan sampaikan prosedur kehadiran. Ya, prosedur kehadiran yang pertama adalah satu, pemeriksaan izin orang tua. Ini adanya adalah di depan pintu gerbang atau pintu masuk ikhwan dan akhwat. Ya, di depan pintu masuk ikhwan dan akhwat. Pemeriksaan izin orang tua. Kemudian yang kedua, lanjut. Nah, ini adalah pintu masuk ikhwan. Ya, pintu masuk ikhwan masuk dari pintu utama. Ya, silakan lanjut. Nah, pintu masuk akhwat masuk dari pintu sebelah utara sekolah. Ya, yang akhwat masuk dari sini. Jadi nanti yang antar dan yang jemput bisa diperhatikan lokasinya. Karena kenapa? Agar tidak terjadi penumpukan. Lanjut. Yang kedua adalah cek suhu tubuh. Ya, cek suhu tubuh tadi berapa? 37,3. Dan ini adalah yang memakai seragam merah kuning. Ini adalah dari kelurahan ya, dari kelurahan untuk mengecek kesiapan fisik kita di sekolah ya, dan juga protokol yang ada di sekolah untuk penyelenggaraan tatap muka terbatas ini. Lanjut. Ya, kemudian cuci tangan. Ya, cuci tangan itu sudah ada, kami sudah sediakan. Lanjut. Nah, kemudian setelah itu adalah registrasi kehadiran. Jadi, untuk kehadiran selama ATHBSP adalah di luar, ya bukan di dalam kelas, di luar, di dekat meja cuci tangan. Di dekat meja cuci tangan, nanti siswa membawa alat tulis sendiri, tulis namanya, tanda tangannya, keterangan di situ diisi suhu. Ya, keterangan di situ diisi suhu. Suhunya berapa? Ah, ditulis di situ. Nah, ya. Nama, paraf, keterangan. Nanti ada meja tersendiri. Siswa masing-masing menulis. Lanjut. Nah, kemudian masuk kelas. Nah, ini adalah foto waktu kita disurvei oleh tim kelurahan, oleh Pak Sekretaris Lurah ya, untuk melihat kesiapan fisik kita di masa adaptasi tatanan hidup baru ini. Nah, lanjut Pak Aris. Sekarang prosedur kepulangan. Ya, kepulangan siswa itu nanti bergantian. Kan kita ada 6 kelas ya. Maka dari 6 kelas itu tidak semuanya nanti keluar gitu, tapi akan dipandu oleh MIK ya, akan dipandu oleh MIK yang ada di lapangan dari Bapak Guru. Ya, nanti kelas berapa dulu baru keluar, kemudian selanjutnya dan selanjutnya. Oleh sebab itu nanti kalau misalnya jam 10 ada yang jemput ya, mohon untuk agak bersabar sedikit karena keluarnya harus bergantian. Lanjut. Nah, ini adalah area jemput terpisah. Jadi kelas 8A dan kelas 9A, area penjemputan adalah di dekat gerbang utama. Ya, di dekat gerbang utama. Lanjut. Nah, area 7A dan 7C ya adalah di sebelah selatan. Ya, di sebelah selatan masjid ya, dekat pos yang selatan situ. Nah, ini adalah area penjemputan 7A dan 7C. Nah, di sini berarti perlu difahami siswa 7A dan 7C nanti berjalan ke area sini. Kemudian yang menjemput juga 7A dan 7C juga sama, yaitu adalah tetap berada di posisi sini agar tidak terjadi penumpukan di depan gerbang sekolah. Ya, agar tidak terjadi penumpukan di depan gerbang sekolah. Lanjut. Nah, di sini di pintu gerbang akhwat
ini adalah area jemput kelas 9B dan 8B. Jadi 9B dan 8B area penjemputannya adalah di sini. Di pintu masuk akhwat. Nah, kemudian 7B dan 7D adalah di tikungan sini, dekat sini. Itu ada daerah yang agak adem. Ya, di daerah sini adalah lokasi penjemputan untuk 7B dan 7D. Ya, oleh sebab itu nanti siswi 7B dan 7D keluar pintu gerbang utara berjalan ke arah barat. Ya, berjalan ke arah barat ke arah pertigaan ini. Ya, kemudian yang menjemput juga berada di situ. Sekali lagi, kebijakan ini kita ambil karena untuk menjalankan tadi surat edaran tadi. Kemudian yang kedua adalah untuk meminimalisir yang namanya adalah penumpukan seluruh siswa dan penjemput di satu titik. Selanjutnya, ini adalah kegiatan pesantren Ramadan. Ya, yang sebelah kanan itu SMP, Kamis, Jumat, Senin. Ya, 15, 16 dan 19, 7 dan sampai kelas 9 SMP. Mohon maaf, salah. Kemudian yang kedua pesantren ceria, ini adalah perkenalan dunia pesantren hari Selasa tanggal 20 April. Nah, 20 April tersebut nanti seluruh siswa berada di rumah. Ya, karena kita nge-zoom di rumah bareng-bareng nanti bersama Pondok Pesantren Imam Bukhari, insya Allah. Dan kemudian setelah itu adalah hari Rabu, Kamis, Jumat pesantren tilawah. Ya, pesantren tilawah adalah nanti hafalan Quran, setoran, murojaah dan seterusnya. Nah, ini dari tanggal 21 sampai 23 April. Mohon maaf masih ada kesalahan tulis. Lanjut. Nah, ini dia yang ditunggu-tunggu. Ya, ini dia yang ditunggu-tunggu. Siswa yang diperbolehkan masuk. Ya, tadi kita sampaikan ada berapa? 6 rombel ya. Ada 6 rombel. Kalau kita hitung jumlah rombel seluruhnya itu ada 8. Kelas 9A, 9B, 8A, 8B, 4 rombel kelas 7. Ada 8 rombel. Sedangkan yang diperbolehkan untuk masuk hanya 6 rombel. Oleh sebab itu akan ada penyesuaian. Saya bacakan dulu dari kelas 9A. 9A jumlah siswa seluruhnya ada 21. Ya, ada 21. Jadi satu siswa ini insya Allah mendapatkan toleransi. Tadi kan maksimal 20. Jadi kelas 9A Kamis, Jumat, Senin, Rabu, Kamis, Jumat selama pesantren Ramadan seluruh 9A diperbolehkan untuk tatap muka bagi yang diizinkan. Ya, bagi yang diizinkan. Ini 21 ini kalau diizinkan semua. Kalau nanti ada yang nggak diizinkan akan berkurang lagi. Nah, 9B. 9B ini 32 siswa. Ya. Cuman karena 9B ini kelas 9 adalah sekarang hanya momen terakhir mereka ada di sekolah. Ya sekarang ini. Maka untuk kelas 9B kami pecah. Ya, dua-duanya bisa masuk kelas atas, nomor absen 1 sampai 16, 17 sampai 32. Tapi ada tapinya, yaitu adalah mereka harus pisah kelas, pisah ruangan. Ya, nomor 1 sampai 16 di ruangan yang satu, nomor 17 sampai 32 di ruangan yang lain. Tidak satu ruangan, ya, tidak satu ruangan. Nah, nanti dalam hal ini guru kelasnya Bu Atik ya harus luar biasa nanti ya mengakomodir 2 kelas ya putrinya yang dipecah. Ya, saya ambil kebijakan ini karena kasihan ya kelas 9 sebentar lagi pelajaran mereka sudah habis, waktu mereka untuk bersama teman-teman adalah di momen bulan ini, maka mudah-mudahan hal ini bisa sedikit mengobati kerinduan mereka. Dan mudah-mudahan ini dimaklumi. Nah, kemudian yang selanjutnya, kelas 8A.
Nah, kalau kelas 8A dan kelas 8B karena kedua-duanya di atas angka 20, maka dibagi ganti-gantian. Hari Kamis besok 8A kelas nomor absen 1 sampai 14 saja. Yang 15 sampai 28 di rumah dulu. Ya, di rumah dulu. Artinya bagaimana? Ngikut pesantren Ramadannya nanti via Zoom atau YouTube. Ya. Untuk yang besok. Begitu juga 8B. Nah, Pak, dibalikin, Pak. Pinter, Sat. Ya, 6. Ada serangan. Kemudian hari Jumat. Ya, hari Jumat. Hari Jumat gantian. Ya, hari Jumat separuh kedua nomor absen 15 sampai 28 yang boleh masuk ke sekolah. 17 sampai 32 sama 8B juga masuk ke sekolah. Ya, seperti ini ya. Jadi yang kalau kelas 9A, 9B, 8A, 8B yang ditulis absen di sini yang boleh hadir ke sekolah. Hari Jumat nanti kelompok kedua, hari Senin kelas 8A, 8B sama kelompok pertama nomor absen awal ya 1 sampai 14, 1 16 yang datang. Kemudian hari Selasanya tadi di rumah, hari Rabunya ya kelompok kedua yaitu 15 sampai 28, 17 sampai 32 yang boleh masuk ke sekolah. Hari Kamisnya dibalik lagi 8A 8B 114, 116 kelompok awal yang tatap muka ke sekolah. Kemudian hari Jumatnya 1528, 1732 adalah yang bisa tatap muka ke sekolah. Ini untuk yang kelas 8. Nah, kelas 7. Kelas 7 beda lagi. Jadi, mohon maaf Bapak dan Ibu guru dan juga seluruh wali murid peserta didik, kaedah penerapan kelas 9, kelas 8, kelas 7 itu beda-beda. Kelas 9 bisa semuanya masuk. Kelas 8 dibagi 50-50. Kelas 7 lebih agak unik lagi ini ya. Khusus yang kelas 7. Mohon seluruh guru kelas, wali murid kelas 7, peserta didik kelas 7 mencermati. Kalau untuk kelas 7A, 7B, 7C, 7D yang boleh masuk ke sekolah adalah yang diwarna kotak orange. Ya, kotak orange ini yang diperbolehkan untuk hadir di sekolah. Ya. Ya, berarti di sini hari Kamis besok kelas berapa dulu yang boleh masuk ke sekolah? Kelas 7A dan 7B. 7A dan 7B itu juga seluruhnya atau sebagian? Sebagian. Nah, ngelihat di sana. 7A 1 sampai 12 saja. Karena jumlah siswanya seluruhnya 24. 7B karena siswanya pas 20, 7B semuanya bisa hadir. Ya, 7B karena siswanya 20 pas. Berarti semuanya boleh hadir. 7C dan 7D karena kuota 6 rombel sudah terpenuhi, hari Kamis besok ya pesantren kilatnya adalah via Zoom atau YouTube dulu. 6 ya. Seperti itu. Kemudian hari Jumat. Hari Jumat dibalik. Ya, hari Jumat dibalik. Kelas 7A, 7B semuanya sekarang PJJ dulu. Gantian kelas 7C dan 7D nomor absen awal untuk bisa tatap muka. Ya, hari Jumat berapa? Nomor absen 1 sampai 12, kemudian yang 7D 1 sampai 19. Kemudian hari Senin dibalik. Ya, hari Senin yang 7A. Nomor absen 13 sampai 24. Berarti ya yang nomor absen 13 sampai 24 maaf belum. Ya. Baru bisa baru bisa tatap mukanya hari apa? Hari Senin. Ya, kemudian setelah itu kelas 7B sama ya. Ini 1 sampai 20 juga sama.
seluruhnya bisa datang kalau yang 7B. Nah, kelas 7C dan 7D hari Senin seluruhnya ada di rumah. Hari Selasa tadi apa? Seluruhnya Zoom ya, bersama Pondok Pesantren Ilmu Historia. Hari Rabu yang bisa datang ke sekolah 100 tapi ngeliat kondisi barang gitu. Dan 7D. Ya, kelas 7C dan 7D. Naam, 7C siapa? Ya. Ini tadi saya barusan ngelihat nih Ilham dengar ras sampai 20 ras. Mohon maaf. Ya. Bisa di-mute dulu mungkin yang lain. Nah, kemudian kelas 7D seluruhnya juga bisa hadir. Kemudian kan kelas D nomor 3 itu. Kemudian hari Jumat adalah kelas 7C dan 7D. Nanti ada pertanyaan, Ustadz, yang kelas 7A sama 7C nomor 13 sampai 24 berarti cuma sekali dong. Enggak, insya Allah nanti ada lagi. Ini selama di pesantren Ramadan saja. Ya, ini selama di pesantren Ramadan saja, insya Allah. Jadi ini ya, jadi yang paling mendasar adalah patokan nomor absen. Ya, silakan nanti ini bisa di screenshot ya, kemudian juga bisa difahami. Nanti seluruh guru kelas bisa mengedarkan nomor absen. Ya, mengedarkan nomor absen kelasnya masing-masing agar tidak ada miss ya, agar tidak ada miss kehadiran. Jadi guru kelas 9A sampai 7D semuanya nanti edarkan nomor absen kelasnya. Apalagi yang kelas 7, mereka belum tahu nomor absen berapa. Saya di nomor absen berapa ya? Saya belum tahu. Nah, ini berlaku dari tanggal berapa, Pak? Ya, sampai Jumat pekan depan selama pesantren Ramadan. Lanjut. Untuk penempatan kelas ya, untuk penempatan kelasnya seperti apa? Nah, di sini bisa dilihat ya. Di sini bisa dilihat ya penempatan kelasnya. Saya mulai dari kelas Ikhwan dulu. 7A, 7C, 8A dan 8C. 8A dan 9A. Posisinya ada di sebelah kiri lapangan. Di lantai 2 dan di lantai 3. Ya, sebelah kiri lapangan, di lantai 2 dan di lantai 3. 9A dan 8A itu menempati lantai 2 yang berwarna hijau. Kemudian kelas 7A dan 7C menempati lantai 3 yang berwarna biru. Ya, di sebelah kiri lapangan. Nah, untuk yang akhwat, gedung aslinya adalah yang di sebelah selatan, ya, di sebelah selatan lapangan atau dekat masjid, yaitu yang daerah gedung C ya, daerah gedung C itu ada 7B, 7D, 8B dan 9B. Nah, namun ada namunnya. Iya, tulisannya kurang jelas ya. Insya Allah nanti di PDF-nya juga sudah siap untuk di-share. Setelah rapat ini nanti akan di-share. Pak Aris mungkin kursornya bisa ditunjukkan 7B di mana? Nah, 7B di sini ya. Ini 7B. Nah, ini 7B. Nah, yaitu 7B. 7D di mana? Nah, itu 7D. 8B. Nah, 8B. Ya, 9B bawahnya. Nah, namun cuman ada tapinya. Tapinya apa? Di lantai 2 dan lantai 3 gedung blok C ini, ya, ini gedung blok C, itu sedang diadakan pemasangan kanopi. Ya, sedang diadakan pemasangan kanopi. Jadi untuk sementara, ya, untuk sementara kelas 7B, 7D, 8B, 8B menempati gedung SD yang ada di sebelah timur. Ya. Itu kelas 6B ya Pak ya. 6B. Nah, di situ Pak. 6D dulu. Nah, 6D. Ya. Nah, itu. Nah, ini 6D. 6B.
Nah, itu nanti untuk kelas berapa? Itu nanti untuk kelas 9B. 6B dan 6D ini untuk kelas 9B. Nah, kemudian setelah itu kelas 5D itu kelas 8B. Nah, kemudian setelah itu 5B untuk kelas 7B. Jadi untuk sementara ya selama kelas lantai 3 gedung blok C itu sedang pemasangan kanopi, maka penempatan kelasnya digeser ke lantai 3. Nah, kenapa perlu digeser ke lantai 3? Karena pada pekan depan, hari Senin pekan depan ya, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, SD sedang melaksanakan US. Jadi lantai 1 itu 1A, 1C, 2A, 2C. Lantai 1 yang berwarna kotak abu-abu itu sedang dipakai untuk pelaksanaan US SD. US SD tulis, sehingga untuk menjaga ketenangan dan ketertiban dan juga untuk mengumpulkan semua kebutuhan bersama, yang SD juga perlu masuk, kemudian yang SMP juga perlu masuk, maka kita maksimalkan ruang kelas adalah di lantai 3. Ya, di lantai 3. Nah, seperti itu. Nah, lanjut. Nah, itu tadi kegiatan sampai dengan tanggal berapa? Ya, sampai Jumat pekan depan. Lalu nanti di akhir bulan April, hari Senin tanggal 26, 27, 28, 29, 30, pesantren Ramadan sudah selesai. Tanggal 26 sampai 30, kelas 7 dan kelas 8 tatap muka. Ya, kelas 7 dan kelas 8 tatap muka nanti. Nah, ya, jadi maksudnya tatap muka gimana? Maksudnya tatap muka adalah karena kelas 9 sekarang sudah tidak ada pembelajaran lagi, maka kelas 7 dan kelas 8 nanti mulai belajar. Ya, mulai belajar. Jadi akan dibagi 50%, 50%. Jadwal kehadirannya gimana nanti saja, biar nggak bingung dari sekarang. Nah, jadi akhir bulan April nanti kelas 7 dan kelas 8 masih sempat untuk belajar secara tatap muka di sekolah. Insya Allah. Lanjut. Nah, libur Idul Fitri. Libur Idul Fitri adalah dari tanggal 1 sampai 21 Mei. Ya, ini untuk guru, wali murid, juga siswa. Ya, kelas 7 8 dari tanggal 1 sampai 21 Mei ini libur Idul Fitri. Untuk libur Idul Fitri ini bagi kelas 9 diharapkan dimaksimalkan untuk persiapan ujian kelulusan tahfidz. Ya, karena nanti ada ujian kelulusan. Ini tanggal 21. 23 kita lihat agendanya. Silakan 23. Nah, masuk kembali tanggal 24 Mei. Ya. Masuk kembali tanggal 24 Mei, apa yang terjadi setelah masuk? Apa tuh? Iya. Tanggal 24 Mei dilihat yang SMP kelas 7 dan kelas 8 selama sepekan 24 sampai 28 Mei masih bisa belajar lagi. Ya, masih bisa belajar lagi. Adapun yang kelas 9, nah, ya kelas 9 ya, tanggal 31 Mei sampai 4 Juni mereka persiapan untuk Ustaz Imam sampai 3 Juni itu. Oh iya, mohon maaf. Iya, sampai tanggal 3 Juni. Ya, belum keedit nanti. Iya tadi. Sampai 31 sampai 3 Juni itu adalah kelulusan tahfidz. Ya. 31 Mei sampai 3 Juni ya kelulusan tahfidz. Jadi diharapkan
kelas 9 libur lebaran nanti, apalagi ada kebijakan nggak boleh apa? Nggak boleh mudik ya. Nah, maka yang boleh murojaah saja nanti ya. Kelas 9 ya. Nah, lanjut. Nah, untuk SMP ya, untuk SMP tanggal 31 sampai 4 Juni ya, itu ada praktek ya, PAT praktek. Untuk PAT prakteknya kelas 7 dan kelas 8 apakah di kelas atau tatap muka atau online, nanti kita nunggu edaran lagi. Ya, kita nunggu edaran lagi. Tapi kalau untuk pembelajaran, insya Allah tadi sampai tanggal 28 Mei, insya Allah mudah-mudahan tidak ada perubahan, yaitu bisa tatap muka. Tapi kalau untuk PAT-nya, nanti kita nunggu edaran lagi. Lanjut. Ya. Ini adalah PAT tulis ya, yang tulisnya adalah dari tanggal 7 sini Kak. Ya. Ya, selanjutnya. 6. Lanjut. Ini pengumuman kelas berapa? Kelas 9 ya. Pengumuman kelas 9 SMP adalah di tanggal 4 Juni, sedangkan perpisahannya untuk SMP adalah tanggal 12 Juni. Jadi perpisahan SMP tanggal 12 Juni. Mudah-mudahan kebalik Ustaz, yang SMP 5 Juni perpisahan. Maaf. Ya, astagfirullah. Iya. Ya, kebalik. Mohon maaf, ini ketinggalan di edit ini. Ya. SMP tanggal 5 Juni. SMP tanggal 5 Juni. Warnanya gitu, Pak. Nggak tahu, Ustaz. Oh, dari sananya ya? Ada Ya udah. ini. Ya udah nggak apa-apa. Yang coret-coret kayaknya. Nah, jadi tadi balik lagi ke halaman tadi. Halaman tadi. Yang tadi Pak sebelumnya. Belum, balik. Sebelumnya. Yang perpisahan Pak Riz. Enggak, tadi yang perpisahan. Nah ini. SMP pengumuman kelulusan yang tadi Pak. Ini. Kelulusan SMP pengumuman kelulusan 4 Juni, perpisahannya tanggal 5 Juni. Hari Sabtu. Mudah-mudahan bisa dilakukan secara offline. Ya, mudah-mudahan bisa dilakukan secara offline. Karena kita juga sudah punya masjid 3 lantai. Kalau 50% kapasitas, insya Allah kalau untuk nampung anak kelas 9 saja, insya Allah sangat amat cukup. Ya, cuman saya tidak bisa janjikan. Cuman kita sama-sama berdoa mudah-mudahan perpisahan SMP tahun ini bisa dilakukan secara offline. Seperti di tanggal 5 Juni. Silakan guru kelas 9A, 9B dipersiapkan siapa yang akan tampil ya untuk membacakan ayat, membacakan hadis, puisi, ya, kemudian kenang-kenangan, pesan dan kesan dan seterusnya. Silakan bisa disiapkan dari sekarang. Siswa dan siswi kelas 9 yang mungkin punya keahlian untuk menyusun kata-kata, silakan ya bisa dipersiapkan dari sekarang. Teknis acaranya nanti akan kita sampaikan selanjutnya. Lanjut Pak. Pembagian rapot untuk kelas 7 dan 8 adalah tanggal 26 dan 27 Juni. Ini adalah hari Sabtu dan Ahad. Insya Allah. Kemudian libur akhir semester yaitu tanggal 28 Juni sampai tanggal 18 Juli. Ya, 28 Juni sampai 18 Juli. Tanggal 19 Juli 2021 adalah awal masuk tahun ajaran baru. Apakah nanti pembelajarannya tatap muka atau seperti apa, kita nunggu kebijakan lebih lanjut. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, lanjut. Ya,
Seluruh pemangku kepentingan perlu mendukung pemerintah daerah dalam mempersiapkan transisi pembelajaran tatap muka, baik pemerintah pusat, daerah, satuan pendidikan, wali murid, guru, peserta didik, dan juga seluruh peserta didik. Nah, pesannya adalah mari kita bekerja sama untuk terus belajar dengan sehat dan selamat. Nah, terima kasih ya. Ya, terima kasih Bekasi, Rabu 14 April 2021. Nah, terima kasih Bapak sekalian, Bapak dan Ibu wali murid, seluruh wali murid yang ada, Bapak dan Ibu guru kelas, guru mapel, seluruhnya. Alhamdulillah, mungkin itu yang bisa disampaikan selama pembicaraan sosialisasi ini. Alhamdulillah, 125 partisipan hadir dalam kesempatan rapat siang hari ini. Nah, apakah ini untuk SMP saja? Iya, ini yang disosialisikan hari ini adalah khusus SMP. Ya, jadi kalau SMP alhamdulillah tatap muka sudah bisa menyentuh kelas 7. Tetapi kalau untuk SD sementara baru kelas 6. Kok kenapa begitu? Patokannya tadi ya, di surat yang tadi di awal, maksimal adalah 6 rombongan belajar. Ya, 6 rombongan belajar. Kalau untuk SMP sudah bisa menyentuh ke angka kelas 7. Tapi kalau untuk SD belum bisa. Nah, insya Allah. Kalau untuk SD insya Allah nanti di akhir bulan April ketika kelas 6 sudah selesai ujian sekolah. Apaan sih? Nah, kalau yang untuk SD nanti insya Allah ada tersendiri. Ini adalah untuk yang SMP. Nah, saya rasa cukup. Mungkin silahkan ada yang ingin ditanyakan atau kurang jelas dari yang ikut rapat di kesempatan siang hari ini. Fadl. Saya akan kembalikan lagi kepada pembawa acara. Ya. Ada pertanyaan, baju bebas. Nah, untuk baju pakai baju seragam. Sudah boleh pakai baju seragam. Ya, jadi masuknya itu kita sudah resmi. Alhamdulillah ya. Masuknya adalah sudah resmi. Karena sudah resmi berarti sudah menggunakan baju seragam. Kecuali yang seragamnya sempit, kecilan, nggak muat, ngapung. Itu sudah. Yang SD kemarin saja sudah banyak yang apa namanya ya seperti. Nah, kalau ada seperti tadi yang nggak muat, sempit, segala macam, silakan pakai baju muslim syar'i. Tapi usahakan warnanya yang mencocoki hari itu. Ya, mencocoki hari itu. Misalnya hari Senin, SMP itu putih biru ya. Nah, yang belum dapat, mudah-mudahan bisa mencocoki harinya. Misalnya hari Senin apa putih biru. Kalau memang nggak ada, yang akhwat silahkan. Yang penting adalah sesuai syar'i. Nah, ya, jadwal seragamnya nanti diedarkan di kelas insya Allah. Terkhusus untuk kelas 7 ya. Ya, di sini ada 2 momen yang sangat berarti, kelas 7 dan kelas 9. Kelas 9 sebentar lagi selesai. Kelas 7 adalah pertemuan perdana setelah hampir 1 tahun bergabung bersama SMP Islam Riyadhus Shalihin. Nah, silakan ada yang ingin ditanyakan. Wali MC, saya kembalikan pada. Oh, ada pertanyaan. Apakah harus diantar kalau naik kendaraan sendiri? Nah, naik kendaraan sendiri boleh dengan syarat bukan mobil dan motor ya. Ya, jadi yang boleh sepeda ya. Kalau sepeda boleh. Ya, kalau sepeda boleh. Kalau di tempat kita, khususnya yang kelas 7 ya. Ya, kalau kelas 7 kami sampaikan
kebijakan kesiswaan di sekolah kita, siswa tidak diperbolehkan membawa kendaraan bermotor. Kalau mau datang, silakan pakai roda 2 sepeda boleh. Kalau motor enggak boleh. Ini untuk kelas 7. Kelas 8, kelas 9 insya Allah sudah tahu. Tapi kalau untuk kelas 7 mungkin belum. Nah, kalau sepeda boleh insya Allah. Silakan. Nanti PDF perizinan orang tua. Kemudian yang kedua ini PowerPoint kegiatan siang hari ini nanti akan dibagikan di kelas. Kemudian juga nanti mudah-mudahan rekaman juga bisa dimasukkan di link YouTube ya. Mudah-mudahan. Nah, silakan mungkin ada yang ingin tanyakan. Cukup? Mungkin kalau cukup silakan Pak Aris. PDF-nya difotokopi atau bagaimana? Iya, PDF-nya itu di print. Ya, PDF-nya di print, kemudian habis itu diisi. Ya bisa di print. Kalau ada yang punya printan atau bagaimana, silakan boleh di print, diisi namanya, nama orang tua, izin tidak izin, kemudian ditaruh materai 10.000. Kemudian ditandatangani, kemudian dibawa oleh siswanya. Ingat ya, PDF ini bukan dibawa langsung semuanya besok, tapi besok sesuai dengan jadwal kelasnya masing-masing. Yang boleh besok masuk kelas berapa? Kelas 9A, 9B, 8A kelompok atas, 8B semuanya, 7A dan 7B yang kelompok atas. Nah, itu yang boleh. Yang lainnya adalah ini. Ikut ininya. Nanti melalui YouTube insya Allah. Afan materinya berapa tadi? Materinya 10.000. Satu lembar saja. Oh, nah. Iya. Ya, cukup ya. Ya. Afwan Ustadz. Ya. Mau nanya, Ustadz. Untuk pembagian kelasnya yang tadi, mohon di-share juga ya Ustadz di kelas masing-masing, biar lebih paham nantinya. Baik, insya Allah. Jazakallah khair Ustadz. Jazakallah. Insya Allah nanti itu ada beberapa yang akan di-share, termasuk diantaranya adalah denah kelas. Ya. Cukup? Ada lagi? Ya, nanti mungkin kalau ada pertanyaan menyusul bisa ditanyakan ke guru kelas atau mungkin nanti bisa diteruskan ke saya. Nah, saya ucapkan terima kasih banyak, jazakumullah khairan katsiran kepada seluruh Bapak Ibu guru, kemudian juga wali murid, peserta didik semuanya. Alhamdulillah di bulan Ramadan ini keinginan seluruh peserta didik dijabah oleh Allah Ta'ala. Insya Allah mulai besok SMP kita, SMP Islam Riyadhus Shalihin, mulai diadakan pembelajaran tatap muka di sekolah ya dengan secara terbatas dan mengikuti protokol kesehatan yang berlaku. Terus kita bermohon kepada Allah Taufik di bulan Ramadan ini agar bisa mengisi momen dengan sebaik-baiknya, dan juga kita juga memohon kepada Allah Ta'ala agar Allah Ta'ala senantiasa memberikan kesehatan, keselamatan kepada seluruh Bapak dan Ibu guru, wali murid, peserta didik, sehingga seluruhnya bisa mengikuti pembelajaran tatap muka terbatas ini sesuai dengan prosedur yang berlaku. Amin ya rabbal alamin. Nah, silakan Pak, mungkin bisa ditutup pembawa acara. Ya, baik. Terima kasih jazakallahu khair Ustaz Imam. Saya ucapkan terima kasih juga kepada seluruh wali murid dan guru-guru yang telah hadir dalam acara siang kali ini.
Untuk mempersiapkan kita tutup secara kali ini, Zoom meeting kali ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Nanti minta tolong TU untuk mengedarkan absen ke absen melalui Google Form. Ya, saya pamit ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Adik. Oh iya. Tahan sakit. Enggak kena. Kenapa nggak pakai baju?